Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 bersama Ruang Belajar Ofisial. Materi pada pertemuan ini yaitu menyajikan teks berita. Langkah menulis berita. Yang pertama, pilih peristiwa atau kejadian yang aktual dan terkini. Jadi kalian harus menentukan peristiwa apa yang ingin kalian input menjadi suatu berita. Yang kedua, buat daftar pertanyaan yang memuat unsur berita, yaitu 5W 1H. Jadi ketika kalian ingin menulis suatu berita, apabila kalian seorang pemula, kalian harus menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, agar kalian tidak bingung dalam mewawancarai seorang narasumber. Tapi ketika kalian sudah terbiasa dalam mewawancarai seorang, kalian tidak harus menyiapkan pertanyaan lagi karena biasanya kalian sudah paham pertanyaan apa yang akan kalian tanyakan kepada narasumber. Jadi dalam menulis suatu berita berarti di sini kalian berperan sebagai wartawan ya, pencari berita. Selanjutnya, kumpulkan berita dengan mencari informasi langsung di lokasi peristiwa atau kejadian serta melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait. Kalian harus mewawancarai narasumber secara langsung ya. Kenapa? Karena dalam suatu berita itu kan ada kalimat langsung. Jadi kalian harus tahu siapa sih yang ingin kalian wawancarai. Jadi kalian harus secara langsung mewawancarai narasumber. Itu juga akan menambah keakuratan berita yang ingin kalian tulis. Selanjutnya, susunlah berita dengan informasi yang diperoleh. Kemudian, selanjutnya kalian menyusun suatu berita menjadi sebuah berita berdasarkan info-info yang benar, yang faktual atau fakta, harus sesuai ya dengan fakta, tidak hanya memberikan opini-opini yang kurang akurat. Jadi harus berdasarkan fakta. Kemudian dalam menyusunnya kalian juga harus memperhatikan struktur teks berita. Strukturnya ada 4 ya. Masih ingat kan? Jadi itu harus kalian perhatikan. Kemudian tentukan judul yang singkat dan menarik. Jadi judul ini nggak harus di awal ya. Kalau dalam segi penulisan suatu berita, biasanya dia berada di akhir. Jadi kalian harus tentukan judul yang singkat dan menarik. Ini adalah langkah-langkah dalam menulis berita. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, menyunting berita. Menyunting sama dengan memperbaiki ya. Jadi sebelum kalian mulai menulis suatu berita yang benar, kalian harus menyunting terlebih dahulu. Apa saja yang perlu kalian perhatikan? Yang pertama yaitu kebenaran isi berita yang didukung keakuratan fakta berita. Jadi, beritanya harus benar-benar akurat ya. Bukan sebuah opini atau pendapat. Yang kedua, kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan unsur berita 5W1H atau adik Simba. Apa harus lengkap unsur 5W1H-nya? Iya, dalam suatu berita unsur 5W itu harus lengkap. Karena berita yang kita buat harus benar-benar akurat. Selanjutnya, kelengkapan struktur berita. Jadi dalam strukturnya juga harus lengkap.
Tapi untuk bagian ekor berita, itu boleh ada, boleh tidak ya. Terserah berita yang ingin, tergantung berita yang ingin kalian buat. Selanjutnya, penggunaan bahasa terkait dengan penggunaan kalimat efektif, kata baku, ketepatan ejaan, dan tanda baca. Jadi dalam segi bahasanya kalian harus menggunakan bahasa baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, tata bahasa baku ya. Kemudian kalian harus memperhatikan ketepatan ejaan dan tanda bacanya agar kalimatnya juga lebih efektif. Jadi harus menggunakan bahasa yang benar-benar baku. Tidak boleh bahasa tidak baku ya. Ini adalah langkah dalam menyunting berita sebelum berita kita jadikan suatu teks. Jadi sekarang tugas kalian coba membuat suatu berita. Kalian bisa mulai dari mewawancarai narasumber yang ada di sekeliling kalian, di mana kalian tinggal. Biasanya kan selalu ada berita yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Jadi tugas kalian mencari informasi seakurat mungkin tentang berita yang sedang terjadi di daerah kalian masing-masing. Itu tugas kalian agar kalian terbiasa menulis suatu berita. Selamat mencoba ya. Semoga kalian bisa berhasil dalam membuat suatu berita yang akurat, menarik, dan mudah dimengerti banyak orang. Selamat mencoba. Materi kita pada hari ini sampai di sini dulu. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.